Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Di saat hari seperti ini, kita saling duduk bersama-sama untuk meningkatkan takwa. Di antara cara bertakwa kepada Allah adalah ingat mati, bahwa kita semuanya pasti mati. Ada yang mati hina, mati dalam keadaan makan harta haram, mati dalam keadaan berbuat zalim, mati dalam keadaan berbuat maksiat, mati dalam keadaan berzina. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ada yang mati mulia. Dia mati karena membela Allah. Dia mati karena merasa bersama Allah dan selalu menjaga hubungan Allah. Dia mati mencintai para ulama. Inilah dia mati dengan kemuliaan yang hakiki. Saudaraku rahimakumullah, kita yang milih mau mati dalam keadaan hina, dihinakan oleh Allah, atau mati dalam kemuliaan, mati syahid. Allah memuliakan orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya tergantung kita. Orang yang men-setting dirinya untuk Allah, maka dia akan bersungguh-sungguh mengisi hidupnya untuk Allah. Maka dia tidak akan pernah mendekat kepada harta haram sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar atom pun, kalau itu haram, ada perhitungannya. Sebesar atom pun, kalau itu baik, ada perhitungannya. Allah tidak pernah lalai. Alimul ghaibi wasyahada. Allah mengetahui yang tidak nampak, yang tersembunyi, yang ditutup-tutupi. Semua Allah tahu. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala membagi hidup manusia dengan dua tahap. Tahap di dunia, di mana semua akan berakhir, dan tahap di akhirat, di mana semua kebenaran akan ditampakkan. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Inilah rahasia mengapa kita diajarkan dalam Al-Quran agar ingat akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Tujuanmu akhirat. Mengapa? Supaya kita tahu bahwa dunia ini proses. Silakan seseorang menyembunyikan dosanya dengan segala cara, dengan berbagai bungkus. Di akhirat akan terungkap. Dunia seringkali tidak mampu menyelesaikan persoalannya sendiri. Banyak di dunia orang benar dianggap salah, dan banyak di dunia orang salah dianggap benar. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana seringkali dunia tidak mampu menyelesaikan dan meletakkan siapakah yang baik dan siapakah yang buruk. Karenanya harus ada alam akhirat yang akan menyelesaikan hakikat ini. Di akhirat langsung Allah yang mengadili, yang tidak mungkin disogok, yang tidak mungkin dibayar. Yubassirunahum, mereka melihat, menyaksikan. Yawaddul mujrimu law yaftadi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Mereka berharap di akhirat nanti mereka bisa menyogok dengan hartanya, dengan kerabatnya, dengan isi dunia. Tapi semua tidak berarti. Kenapa? Karena di akhirat pengadilan yang hakiki. Di dunia seringkali tidak nampak. Kenyataan ini seringkali gagal. Mengapa? Karena dunia memang proses. Saudarakumullah, inilah pentingnya mengapa kita wajib berkumpul di hari Jumat untuk bertakwa kepada Allah. Karena
kalau tidak bertakwa, sekalipun seorang beragama Islam, dia boleh jadi akan jatuh dalam maksiat. Maksiat yang paling besar sekalipun dia akan kerjakan ketika dia ternyata tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dia sudah mengatakan berkali-kali, aku sudah sholat, aku sudah puasa, tapi boleh jadi dalam dirinya belum ada takwa, sehingga dia rela berzina, rela makan harta haram, rela membunuh, rela berbohong, rela menipu. Begitulah ketika tanpa takwa. Karena itu, ketika Allah pertama-tama membuka Al-Quran, langsung Allah umumkan bahwa dzalikal kitabu la raiba fihi, ini Quran pasti benar, tidak ada keraguan dalamnya. Hudan lil muttaqin, syaratnya harus bertakwa untuk bisa ikut Quran. Orang mengatakan, aku sudah beriman pada Quran banyak, tapi yang ikut Quran sedikit. Mengapa? Tidak bertakwa. Hudan lil muttaqin. Orang tahu, mengaku muslim, iya, tahu bahwa zina haram, tahu, tapi yang berzina banyak. Padahal dia berkata, aku beriman kepada Quran. Hudan lil muttaqin, hanya bertakwa yang siap ikut Quran. Saudara-saudara, inilah hakikat yang harus kita pahami. Mengapa setiap hari Jumat kita bertakwa? Karena banyak yang mengaku beriman tapi tidak bertakwa. Di sini kita mengerti mengapa orang yang sudah beriman dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai yang sudah merasa beriman, bertakwalah. Mengapa? Karena banyak yang mengaku beriman tapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah menceritakan tentang surga, Allah menyebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya untuk orang yang bertakwa. Disinilah bahwa kualitas ketakwaan adalah sebuah integritas keimanan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup seorang hanya mengaku aku muslim, aku beriman. Buktikan bahwa Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin orang yang bertakwa dia akan melakukan dosa-dosa besar sampai ke tingkat dia membunuh saudaranya, sampai ke tingkat dia menzalimi saudaranya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saudara-saudara, mengapa hari Jumat ini selalu kita jaga dan kita laksanakan salat Jumat untuk mendengarkan petuah-petuah supaya kita saling menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertakwa, seorang akan sadar bahwa aku akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Dengan yakin dia dihisab oleh Allah, maka dia akan berhati-hati dari dosa, maka dia tidak akan menggunakan mata ini memandang yang Allah haramkan, apalagi mencuri, apalagi korupsi, apalagi membunuh, apalagi melukai saudaranya, apalagi dia berbuat zalim. Tidak, na'udzubillah min dzalik. Itulah pribadi yang bertakwa kepada Allah, karena dia yakin bahwa sekecil apapun Allah Maha tahu. Silahkan sembunyikan semua apa yang dia perbuat. Dalam hati disembunyikan, di luar disembunyikan, silahkan. Allah Maha tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Karena itu jangan coba-coba menipu Allah. Allah Maha rapi kesaksiannya. Nanti di antara kesaksian yang Allah buktikan adalah tangan akan berbicara dan mulut akan tertutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut yang suka berdusta tutup, yang berbicara tangan, saksinya kaki, nggak bisa mengelak. Kulit berbicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Kulit berbicara. Wahai kulit, kenapa kau berbicara?
kata kulit, Allah yang membuat aku berbicara. Bumi bersaksi, yauma idzin tuhadditsu akhbaruha bi anna rabbaka awhalaha. Bumi berkata, fa'ala fulan yauma kada wa kada fi saati kada wa kada ala dhahri. Ya Rabb, si fulan ini telah melakukan ini itu jam sekian, hari sekian di atas punggungku ya Allah. Tidak bisa menghindar. Persaksian Allah sangat rapi. Itulah kalau seorang bertakwa tidak akan melakukan dosa. Dia berhati dari dosa. Dia akan bertobat kepada Allah dan dia segera mengakui dosa-dosanya. Dan dosa ada dua macam. Yang pertama, dosa hubungan Allah, misalnya dia tidak sholat, tidak puasa. Dan ada dosa berhubungan makhluk, misalnya dia punya hutang gak dibayar, mendolimi dia, membunuh dia. Itu semua ada perhitungannya. Kalau dosa kepada Allah gampang, langsung bertobat, Allah terima. Tapi dosa kepada makhluk tidak. Harus dia selesaikan dengan makhluk itu. Kalau tidak diselesaikan, tidak akan masuk surga. Orang yang punya hutang tidak membayar, tidak akan masuk surga, kata Nabi. Sekalipun dia mati syahid 100 kali. Sekalipun dia mati syahid 100 kali, membawa hutang, tidak bisa selesaikan dulu hutangnya. Karena itu bukan hak Allah, itu hak makhluk, harus diselesaikan. Itulah hakikat dosa, saudara-saudara. Termasuk dosa membunuh, semua itu akan dihisap oleh Allah. Dan sekalipun dia mengaku beriman kepada Allah, kalau tidak diselesaikan, Allah tidak akan pernah mengizinkan masuk surga sampai diselesaikan di akhirat nanti apa yang harus dibalas kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir sedang bersama Ustadz Subki Al-Bukuri. Kayaknya Ustadz Subki lebih tinggi ya, Ustadz ya? Masya Allah. Saya kelihatan kepalanya, insya Allah. Saya lebih tinggi badannya aja, tapi lebih alim beliau. Amin, insya Allah. Abi Amir sedang bangun masjid di pesantren Fadrut Tafsir. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa mendukung pembangunan masjid ini. Mereka rata-rata semuanya santri duafa. Dan mereka gratis di pondok. Silahkan teman-teman. Ya, silahkan teman-teman. Mari kita bersama bangun masjidnya aja kita sudah mendapatkan istana di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di sana ada orang-orang yang juga belajar Al-Quran. Mereka adalah ahlullah wa khasatuh. Maka kalaupun kita belum menjadi penghafal Quran, paling tidak kita ikut melahirkan orang-orang yang akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Amin. Yuk sama-sama. Insyaallah, terima kasih Subki. Mewujudkan cita-cita mulia beliau untuk menyampaikan ilmunya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Insyaallah, terima kasih semua teman-teman Subki atas dukungannya. Jazakallahu khair. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.